Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kuasa dan kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan untuk memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 11-12. Tertulis demikian. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertempuran yang unik terjadi pada tahun 1945. Pertempuran ini dikenal dengan sebutan Pertempuran Kastil Iter, sebab terjadinya adalah di sebuah kastil bernama Iter di Austria. Pada saat itu perangnya tidak begitu seimbang. Hanya ada 14 tentara sekutu dan ditambah beberapa orang volunteer lainnya melawan pasukan Jerman yang berjumlah hampir 150 orang. Secara angka, secara jumlah, maka pasukan Jerman dapat dikatakan bisa menang. Tapi pada kenyataannya, pasukan sekutulah yang memenangkan pertempuran. Dalam kehidupan kita, saudara, ada kalanya kita menghadapi masalah dan persoalan yang kelihatannya begitu besar, sedangkan kekuatan kita begitu kecil. Atau kita melawan sesuatu yang jumlahnya begitu banyak, yang tidak mungkin kita hadapi. Mungkin saudara sedang menghadapi sidang tesis atau ujian proposal, menghadapi dosen yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan jumlah diri saudara yang hanya seorang. Tapi dalam keadaan yang demikian, jangan pernah merasa takut ataupun putus asa. Jangan kehilangan semangat. Tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, saudara dapat mengalami kemenangan. Dalam Markus pasal 60 ayat 11-12 ini dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di sini kembali kita memperhatikan tentang bagaimana komitmen hati dari Daud terhadap Tuhan ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Di saat itu terjadi pertempuran antara Israel dengan bangsa Aram Mesopotamia dan orang-orang Aram Zoba. Israel adalah bangsa yang kecil, saudara, dan sampai sekarang masih tetap bangsa yang jumlah populasinya sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan firman Tuhan sendiri menyebutkan di dalam Ulangan 7 ayat 7 bahwa bangsa Israel ini adalah yang paling kecil dari segala bangsa. Tapi meskipun kecil jumlahnya, tapi bangsa ini mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan. Daud menyadari bahwa kalau ia bergantung pada kuantitas dan kekuatan manusia, kekuatan pasukan Israel pada saat itu, maka mereka tidak akan menang. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Dan itu sebabnya Tuhan menjadi sandarannya. Dia mengharapkan pertolongan Tuhan untuk melawan musuh yang begitu banyak yang hendak menghancurkan mereka. Bangsa Israel, kalau bukan karena Tuhan yang memilih dan yang melindungi mereka, sejak dari dulu bangsa ini sudah punah. Tapi karena pemilihan Tuhan,
Dan karena penentuan Tuhan supaya dari bangsa ini datang seorang juru selamat, yaitu Allah sendiri, untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya bangsa ini masih tetap ada, masih tetap eksis sampai pada hari ini. Dan bangsa ini masih akan tetap eksis sampai pada kesudahan zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita? Yaitu bahwa di dalam segala persoalan yang kita alami, dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Seberapa besar sekalipun persoalan kita, tetap ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kita dan mengeluarkan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, dan di saat ada pergumulan, naikkan doa permohonan untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan kami semua dalam menjalani hari-hari kami, dalam menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, dan tantangan yang ada. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Dan kami sadar bahwa Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami. Engkau sandaran kami, Engkau harapan kami di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana kami tidak bisa mengharapkan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur karena Engkau ada. Engkau Tuhan yang Immanuel bersama kami, dan selalu memberikan terobosan dan jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di malam ini dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.